Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Dugaan hubungan terlarang anggota DPRD dari PKS, masyarakat diminta bersabar, ditulis oleh Widodo SP. Berita terungkapnya kasus tindakan yang sangat tidak terpuji oleh anggota DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera menjadi santapan dari netizen dengan segala macam komentar pedas, sindiran hingga komentar sarkasnya. Maklum, kasus yang menjadi berita kali ini terbilang tak biasa, yakni dugaan hubungan terlarang dengan wanita yang bukan pasangannya dengan cara yang terbilang luar biasa. Menurut berbagai informasi yang beredar di media sosial, oknum tersebut sampai punya duplikat kunci rumah dari wanita pujaan hatinya itu. Wah, reaksi netizen pun menjadi semakin pecah ketika perilaku tak terpuji oleh oknum anggota dewan dari wilayah kerja daerah Kuningan tersebut mendapat komentar dari koleganya, sesama kader partai yang dikenal sebagai kumpulan orang-orang santun tersebut. Iya, setidaknya santun menurut definisi mereka sendiri. Hehehe. Ya, Dede Sudrajat selaku ketua fraksi PKS di DPRD Kuningan meminta agar masyarakat dapat bersabar merespons pemberitaan tersebut. Dede mengaku pihak partainya perlu melakukan tabayun hingga upaya mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai sumber terkait kasus ini sebelum partainya memberikan sanksi mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Ya, suka-suka kalian lah mengenai cara penyelesaian dari kasus ini di lingkungan internal partai. Namun yang jelas, peristiwa ini bukanlah yang pertama kali terjadi di negara ini. Sekalipun kasus yang ini masih dalam tahap dugaan, sebelum ada bukti-bukti kuat yang nantinya terkuak, kita kawal terus ya. Nah, bicara soal PKS dan kegiatan para kadernya yang berdekatan hingga bersentuhan dengan tindakan asusila, menurut rekam jejak digital yang bisa kita peroleh dengan mudah saat melakukan googling, ternyata tak hanya sekali ini kok. Saya coba ketik anggota fraksi PKS berbuat asusila di kolom pencarian, lalu muncullah beberapa berita seperti ini. Pertama, berita dugaan perbuatan asusila dari oknum DPRD fraksi PKS Kuningan tadi. 2. Berita kepergoknya perbuatan enak-enak di mobil oleh kader PKS 14 April 2017. Dan 3. Legislator dari PKS terlibat perselingkuhan dengan caleg asal Gerindra 2 November 2018. Kita pun tidak bisa melupakan perilaku nyeleneh kader PKS ketika ketahuan membuka situs pornografi ketika sedang mengikuti rapat paripurna pada 2011 lalu. Sementara Tifatul Sembiring sendiri sebagai kader yang terbilang mumpuni dari PKS pernah kedapatan mengikuti akun Twitter porno, meski berita ini lantas dibantahnya habis-habisan. Saya memberikan beberapa contoh di atas bukan berarti menganggap bahwa PKS lah partai yang terbilang memiliki kader paling munafik di negeri ini di antara sekian banyak partai politik di Indonesia. Tidak begitu tentunya. Karena belum lama ini kita juga tahu ada perbuatan maksiat dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Labuan Batu Utara berasal dari berbagai partai bersama para wanita cantik. Menurut pemberitaan sidonews.com, perbuatan tabu yang dilakukan pada masa PPKM tersebut dilakukan oleh para kader Hanura, PAN, Golkar, dan PPP. Tak ada kader PKS yang terlibat, tapi dari contoh kasus tersebut kita juga bisa tahu bahwa perbuatan tidak terpuji bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini tidak termasuk kasus korupsi yang rasanya sudah jamak terjadi di negeri ini. Hanya pelakunya saja bisa dibilang bergantian dari partai-partai politik di negeri ini dengan jenis perbuatan yang berbeda pula. Kembali ke PKS, namun kalau sudah berbicara soal partai yang satu ini, rasanya lebih seru karena selama ini PKS dikenal sebagai kumpulan orang yang terbilang santun. Bahkan ada yang menyebut kumpulan orang suci. Ini mirip dengan pembicaraan soal kasus korupsi atau bangunan mangkrak yang rasanya akan seru kalau sudah mencolek Partai Demokrat. Ini tak lain disebabkan karena dosa masa lalu yang dilakukan oleh partai berlambang Mercy ini, terutama ketika SBY masih menjadi Presiden RI. Peninggalan bangunan fenomenalnya juga masih ada sampai hari ini dalam bentuk bangunan mangkrak di Hambalang. Mungkin tinggal menunggu ambruknya saja, atau kalau ada yang berminat bisa dijadikan lokasi uji nyali, mungkin tidak kalah seram dari Lawang Sewu Semarang. Akhirnya kita berharap semoga kasus yang dugaan perbuatan enak-enak tadi segera mendapat titik terang. Soal kesabaran masyarakat tak usah minta bersabar deh, karena perilaku tak terpuji macam ini juga bukan lagi berita baru yang berasal dari kalangan anggota dewan. Begitulah kora-kora. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Tolong tahan tawa,
Novel Bamukmin pede dampingi Anies di Pilpres 2024. Ditulis oleh Syardi. 2024 memang masih cukup jauh, tapi bagi sebagian orang ini sudah cukup dekat sehingga mereka melakukan start awal dan membuat strategi matang untuk segera dieksekusi. Contoh paling jelas adalah tokoh yang wajahnya muncul di baliho dengan slogan-slogan yang sangat jelas mengarah ke 2024, terutama yang kepak sayap kebinekaan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bahkan kabarnya paling banyak di antara baliho tokoh dari partai lain. Selain itu ada nama lain yang juga menjadi kandidat kuat. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Dia mendapatkan keistimewaan karena menjadi gubernur ibu kota yang kesehariannya selalu disorot oleh media. Ini publisitas gratis dalam skala besar. Akan tetapi ada juga orang yang sebenarnya tidak pantas. Sangat-sangat tidak pantas, tapi tidak tahu malu mengakui bahwa dirinya sangat layak maju di Pilpres 2024. Kalian pasti tidak percaya kalau Novel Bamukmin yang mengatakan itu. Dia ikut komentar soal isu pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun mendorong nama Novel Bamukmin untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu. Tak jelas siapa mereka itu. Biasanya sih kalau bukan orang stres ya gerombolan 212 juga. Novel Bamukmin mengaku siap jika dirinya diminta mendampingi Anies. Novel menilai Anies sebagai satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan serta istiqomah membela agama dan negara. Mau tahu apa prestasi yang dia banggakan sehingga merasa layak bersanding dengan Anies? Silakan ketawa sepuasnya ya. Dia menyebut kiprahnya adalah upaya pelaporan pertama dilakukannya terhadap Ahok pada saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 terkait dengan kasus penistaan agama. Dan pastinya dengan izin Allah, Ahok masuk penjara dan tumbang dari kedudukannya sebagai Gubernur DKI. Dan dengan laporan saya sebagai pelapor, pertama Ahok direspon oleh IB, Imam Besar HRS, Habib Rizik Syihab, dan ulama juga umat Islam. Sehingga terjadi aksi 212 dengan jumlah pernah sampai 13 juta orang katanya. Karena kejadian itulah Novel yakin dapat mengantongi jumlah suara yang banyak untuk memenangkan Pilpres bersama Anies. Dia kemudian menghitung ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu 212 mempunyai dukungan 130 juta orang. Dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya, tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, katanya. Novel juga membeberkan pengalaman dan prestasinya, yaitu saat ini di beberapa organisasi dirinya menjabat di pimpinan pusat nasional, serta pernah menjadi caleg terfenomenal. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal, yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram